Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi mannihi tatimul afiyat. Shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil mu'jizatil bahirat wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala dihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Al-ayah. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bi murad. Puji dan syukur mari panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada kali ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah. Di antaranya kita sudah melaksanakan sholat subuh dan juga sekarang akan menggali ilmu Allah. Semoga dengan pertemuan kali ini Allah selalu memberikan rahmat, juga maghfirah kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat beserta salam semoga tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga juga kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaat jaga di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. DKM Masjid Al-Ihsan beserta bapak-bapak yang hadir yang saya hormati, pada kali ini kita akan menginjak kepada kajian Babul Muraqabah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Alladzi, yaitu zat yaroka yang melihat kepada kita hina taqum, di waktu kita berdiri, wa taqallubaka, dan membulak-balik kepada kamu, fisajidin, kepada hati kalian, fisajidin, di waktu sujud. Wa huwa, dan Allah ma'akum, itu ma'akum beserta kita semua, aina makuntum, di mana aja kamu berada. Pada ayat ini, ayat surat Asy-Syu'ara ayat 208 dan juga surat Al-Hadid ayat 4 menyatakan bahwa Allah selalu memantau kita dimanapun kita berada. Bahkan di dalam surat Asy-Syu'ara, yaraka hina taqum, Allah melihat kepada kita dikala kita sedang berdiri. Maksud sedang berdiri di sini bisolah, di dalam sholat. Lalu wa taqallubaka fisajidin, dan Allah akan membulak-balikan hati kita fisajidin, di waktu sujud. Maksudnya fi arkanis sholah, yang pertama di waktu kita duduk, di waktu kita ruku, di waktu kita sujud. Intinya sholat yang kita laksanakan, sholat yang kita kerjakan, itu selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam kitab ini namanya muraqabah. Muraqabah itu artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ahadu maqamil ihsan. Muraqabah ini adalah tempatnya ihsan. Karena memang di dalam rukun agama itu 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Maka ketiga-tiganya ini harus kita amalkan dan harus kita yakini bahwa setiap yang 3 tidak dilaksanakan, jangankan semuanya, satu aja, maka tidak akan sempurna Islam kita. Makanya di dalam surat Al-Imran Allah mengatakan innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah itu la yakhfa, tidak akan samar alaihi kepada Allah syai'un, macam-macam perkara fil ardi yang berada di
bumi, wala fis samai, dan yang berada di langit. Jadi apapun yang ada di bumi dan yang ada di langit maka akan ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau pekerjaan kita sebesar apapun yang dikerjakan oleh kita, maka itu tidak akan lupa di hadapan Allah dan tidak akan selalu terpantau, terawasi. Ya'lamu kha'inatul ayun wa ma tukhfi sudur. Dan Allah itu tahu apa-apa yang sudah kita lihat dan apa-apa yang ada di dalam hati. Jangankan yang sudah terlihat oleh mata kita, yang tidak terlihat oleh mata kita, hati punya niat yang belum terucapkan itu Allah udah tahu. Makanya saya ingat kepada satu cerita. Ada seorang laki-laki yang lagi cukur rambut. Kata tukang cukur, katanya gini, mungkin ini udah pada tahu. Kata tukang cukur teh, "Kang, saya emang gak percaya adanya Allah." Kenapa kita nggak percaya adanya Allah? Karena kalau memang Allah ada, mungkin di dunia ini tidak akan ada orang yang miskin ataupun fakir. Kenapa tidak ada orang miskin dan fakir? Kan itu Allah bertanggung jawab, katanya. Sesudah gitu yang dicukur itu pulang. Sesudah pulang datang lagi ke tukang cukur membawa orang yang sangat panjang rambutnya, gondrong. Lalu kata orang yang sudah dicukur tadi ngobrol kepada tukang cukur, "Kang, saya mah nggak percaya adanya tukang cukur. Kenapa? Kalau memang ada tukang cukur, mungkin tidak ada orang yang gondrong di dunia." Nah, ini mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu selalu memantau, selalu mengawasi dimanapun manusia ataupun makhluk berada. Bahkan urusan bekal, urusan apapun yang dimaui oleh semua manusia itu Allah akan bertanggung jawab kepada kebutuhan pokok manusia. Di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk Allah yang tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita manusia yang menjadi khalifah di permukaan ini, makhluk yang itu di dalam kitab Ajaib, ada suatu makhluk Allah yang disimpan di laut, kehidupannya itu tapi punya makanan yang ada di atas laut, tapi oleh Allah selalu diberi makan. Jangan jauh-jauh kalau kita lihat cicak. Cicak itu hidupnya merayap, tapi dipersiapkan rezeki oleh Allah itu yang bisa terbang. Kalau menurut akal manusia, menurut IQ itu tidak akan bisa mendapatkan makanan. Karena apa? Cicak itu hidupnya merayap, tapi kenapa kok Allah mempersiapkan rezekinya kepada makhluk yang bisa terbang? Itu menyatakan bahwa Allah itu selalu mengawasi, selalu memantau, selalu bertanggung jawab kepada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang pertama, yang mana hadis ini dari Al-Awwal an Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar itu merupakan satu mertua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berbicara Umar, berbicara Umar bainama di suatu waktu nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin id tala alaina rajulun sadidun bayadis siyabi sadidus sawadis sya' la yuru alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam pasnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kafaihi ala fahdaihi.
Mungkin saya akan baca uraiannya aja karena ini hadis yang sangat panjang. Yang mana Sayyidina Umar berbicara tentang beliau pernah duduk bersama para sahabat dan juga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat alaina rajulun sadidun bayadus syab sadidus sawadus sa', putih bajunya dan rambutnya hitam, nggak kelihatan dari mana asalnya. Itu laki-laki datang ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena para sahabat nggak ada yang kenal. Lalu itu laki-laki duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah laki-laki itu duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mendekati kepada Rasul pas nadar bataihi dan menyimpan dengkulnya itu berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu laki-laki itu menyimpan tangannya kepada paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah itu orang sangat kenal, bagaikan seorang guru kepada murid. Wa qala ya Muhammad, kata si laki-laki, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, ceritakan tentang Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslam antas hada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tutiya zakah wa tasuma saat Ramadan wa tuqi wa tasum Ramadan wa tahujjal bait anistata ila sabila qala sadaqta wajina lahu yasalu wa yasuddu. Laki-laki itu bertanya, wahai Muhammad, apa itu Islam? Kata Rasul, antashadu, yang pertama harus membaca syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua melaksanakan sholat. Tiga melaksanakan zakat. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Yang kelima beribadah haji bagi orang yang mampu. Qala, kata laki-laki, sodakta, betul. Fa'ajibna, kata sahabat, saya ini heran kok nanya tapi bisa membenarkan. Biasanya orang yang nanya itu yang belum tahu. Ini orang dia nanya tapi kok dibenarkan oleh laki-laki. Lalu laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasul, "Fahbirni, ceritakan kepadaku anil iman, tentang iman." Qala, kata itu rajul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu yang pertama iman kepada Allah, dua iman kepada malaikat Allah, ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada utusan, yang kelima kepada hari kiamat, yang keenam kepada takdir yang diberikan Allah kepada kita. Kata laki-laki, sodakta. Qala, kata Rasul, sodakta, ya betul. Lalu laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasul, fahbirni anil Islam. Lalu aku mau tahu apa yang disebut ihsan. Kata Rasul, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah seolah-olah itu kita melihat Allah. Karena kalau kita ibadah tidak merasa melihat Allah, Allah tetap akan memantau kita atau melihat kita. Fa innahu yaraka. Qala, kata laki-laki, sadaqta, ya betul. Qala lanjut, terus itu laki-laki bertanya lagi, fa'arbirni anis sa'ah. Lalu Muhammad, ceritakan kepadaku tentang kiamat. Qala, lalu laki-laki bertanya, mal mas'ul, Rasul menjawab, mal mas'ul anhu bi'alam minas sa'il. Orang yang menanya itu lebih pintar dari yang ditanya. Qala, lalu rajul itu bertanya lagi, fa'ahbirni an imaratiha.
lalu aku ceritakan kepadaku tentang tanda-tanda adanya datang kiamat. Qala, kata Rasul, antali dalamah rabbataha wa antarahubbah Allah al-alah ri'a asad yatatawwaruna fil bunyan sumantala qala bitu maryam summa qala ya Umar atadri min asail qultu Allah wa rasuluhu alamu qala fa innahu Jibril. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau akhirnya nikmah rotiha qala kata malaikat Jibril antali dalamah rabbataha Muhammad, ciri-ciri ada datangnya kiamat itu yang pertama amat sudah melahirkan dari sayyidnya, dan kita akan melihat orang yang tidak pakai sendal, pakaiannya kusut, tapi bisa membangun bangunan yang luar biasa. Intinya ya tatawwaruna fil bunyan sumatolik kalau bisa malian. Ini mah ciri adanya kiamat, diantaranya adalah kalau seorang amat, seorang abid itu bisa melahirkan dari rajanya atau dunungannya, karena beliau mau kepada abid itu, lalu itu mendapatkan keturunan dari seorang raja. Yang kedua, ciri ada datangnya kiamat itu akan melihat orang kampung yang tidak tahu apa-apa, ternyata sekarang mah kalau udah akhir zaman itu hampir sejajar dengan orang-orang yang kaya. Jadi intinya ciri kiamat itu sudah tidak bisa membedakan mana orang miskin, mana orang kaya, karena di akhir zaman itu ya tatawwaruna fil bunyan, akan rame-rame membangun bangunan yang sangat megah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar, ya Umar atadri man sa'il, wahai Umar, apakah tahu siapa itu yang menanya kepada kita? Qultu Allah wa Rasuluhu a'lamu bi muradih. Kata Sayyidina Umar, enggak tahu. Kata Rasul, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, fa innahu Jibril, itu adalah malaikat Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia akan mengatakan kepada kita tentang masalah agama. Ini adalah turunnya satu perintah, ada yang disebut rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Makanya dengan adanya ihsan ini seolah-olah Allah akan selalu mengawasi kita, memantau kita dimanapun kita berada, tidak ada batasan waktu dan tidak ada batasan tempat. Mungkin ini cerita dicukupkan sekian. Apabila ada yang mau bertanya, boleh. Ya, ada. Jadi ada rukun iman, rukun Islam. Apa ihsan ada rukunnya? Oh, ihsan ada rukunnya. Kalau ihsan itu adalah yang rukunnya itu tadi, seolah-olah kita ibadah itu diawasi Allah. Udah aja gitu ihsan. Jadi seolah-olah ibadah itu diawasi Allah. Dan walaupun kita tidak merasa diawasi Allah, Allah mah tetap akan memantau kita. Jadi menerapkan ihsan ini kan pekerjaan satu, ada yang dilakukan dengan anggota badan. Yang kedua ada yang dilakukan dengan hati. Yang ketiga ada yang dilakukan dengan ruh. Yang dilakukan dengan anggota badan itu adalah Islam. Yang dilakukan dengan hati adalah iman. Ruh itu adalah ihsan. Jadi kalau ibadah kita tidak memakai ihsan, seolah-olah badan tidak ada ruh, mati. Nah, itu makanya rukun ihsan itu ruh yang bisa berbicara, yang ditanamkan di dalam hati, bahwa kalau kita melakukan sesuatu ataupun kita ada di mana aja, itu akan selalu dipantau Allah, selalu diawasi Allah. Jadi CCTV Allah itu tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat. Kalau buatan manusia mah kita ke mall,
mungkin di sana CCTV kita bisa menghindar. Kita ke masjid yang agak megah mungkin itu suka terpasang CCTV, itu bisa menghindar. Tapi kita tidak akan bisa menghindar dari CCTV Allah, karena CCTV Allah itu tidak ada batasan waktu dan tidak ada batasan tempat. Makanya kalau ibadah kita sudah sampai kepada ihsan, insya Allah itu akan menjelma ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu dijaga dari malapetaka bahaya dunia dan akhirat. Itu diantaranya. Ya, siapa lagi mungkin? Pak ya. Tadi dalam surat Hadid ayat 4 itu terpetik bahwa ma'akum aina ma'kuntum. Yeah. Di sisi lain ada satu ayat yang wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Nah, ini peran Allah, artinya apa ya? Bukan peran. Jadi firman-firman Allah yang tersebut dalam dua surat itu minimal itu memang banyak sekali. Apakah itu punya fungsi berbeda atau dalam satu kesatuan, dalam satu saat dua ayat itu bersama-sama di dalam mengenal manusia? Masih? Iya. Kan tadi ayat inti artinya Allah itu akan mengawasi dimanapun kita berada. Ya. Lalu kalau kita tanam lebih dalam itu ditambah sama ayat tadi, Allah itu lebih dekat min hablil warid, dari urat nadi atau urat pinggiran. Itu dalam arti ya memang Allah mengawasi kita itu lebih dekat dari apa yang ada di badan kita. Kan gitu intinya. Mungkin hati ini merasa selalu diawasi, selalu dipantau dan selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang disebut ihsan ya. Jadi ihsan itu datang dari ayat-ayat Allah dan dijelmakan oleh manusia, oleh malaikat Jibril kepada Rasul, itu harus ada ihsan. Kalau kata para ulama, ihsan itu adalah ilmu tasawuf, karena ilmu itu ada 12 fan yang wajib kita gali. Fardhu ain itu adalah 3. Yang pertama tentang tauhid, keimanan. Yang kedua tentang ilmu fikih yang mengatur tentang ibadah yang bisa dilakukan oleh badan kita. Yang ketiga tentang ilmu tasawuf. Itu tidak boleh tidak, yang 3 itu kita harus menggali, karena itu di dalam Al-Quran unsurnya itu diantaranya ya, itu. Ya mungkin itu. Jadi itu ciri bahwa Allah itu selalu akan memantau kita lebih dekat apa yang dipikirkan oleh kita ya. Kalau kita memantau kehidupan itu dalam segi kebutuhan, kebingungan, tapi Allah lebih dekat kepada kita, akan selalu memantau. Maka dalam hadis, jadi kalau ibadah kepada Allah itu ada yang disebut muraqabah, ayam korobah ya. Kalau muraqabah itu merasa diawasi Allah. Kalau muraqabah, Allah itu akan merasa lebih dekat dengan apa-apa yang ada di permukaan bumi. Itu kedua-duanya harus dilaksanakan gitu. Ya, ini kalau diulaskan panjang. Ya. Ini satu hal yang dalam kenyataan seorang muslim yang melakukan satu perbuatan yang tercela. Ya. Apakah pada saat itu Allah sedang meninggalkan kita? Artinya kita kan tadi sebutkan bahwa Allah lebih dekat daripada urat nadi katakan ini. Nah, ini tapi ada seorang muslim melakukan tindak pidana yang kurang bagus. Iya. Ini baik. Ya, makasih. Jadi intinya bukan Allah menjaga kepada kelakuan kita, cuma Allah itu akan memantau kepada kelakuan. Yang mungkin ya, jadi Allah itu bukan dalam arti menjaga kelakuan kita kalau kita akan melakukan sesuatu,
tapi Allah selalu memantau apapun yang dilakukan kita, apa itu baik ataupun buruk. Karena Allah itu cuma merintah dan melarang. Adapun penjagaan untuk kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah, itu Allah tidak menjamin atau menjaga kepada kelakuan yang baik, mungkin gitu. Dan inti kalau kita memang merasa ingin dijaga oleh Allah dari kelakuan atau malapetaka yang kurang baik, itu kita harus lebih mendekati kepada Allah. Karena dan dalam hadis qudsi ada, kalau kita mendekati kepada Allah ukuran satu jengkal, maka Allah akan mendekati kepada kita ukuran satu sikutnya. Kalau kita mendekati kepada Allah sikut, maka Allah akan mendekati kepada kita ukuran satu sehasta. Itu intinya. Jadi Allah lebih cepat dari kita. Jadi kalau kita mendekati Allah sambil berjalan, Allah sambil lari. Dan gitu. Dalam arti lebih cepat pemantauan Allah daripada kita akan mendekati Allah. Nah, cuma yang tadi Bapak mungkin tentang masalah kenapa kalau seseorang muslim yang melaksanakan satu kelakuan yang kurang baik, apa Allah itu kemana, kan gitu pertanyaannya. Jadi bukannya Allah menjaga kepada kelakuan kita, tapi Allah memantau kepada amal kita, mungkin gitu. Pamay ya'mal miskala dzarratin khairan yarah, pamay ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Itu intinya mungkin. Ya, itu kan intinya. Ya. Ada lagi? Ya, alhamdulillahnya. Apa? Ada? Enggak. Ya ini kan ada yang tanyakan. Ada yang sudah cukup. Jadi begini Pak Ustaz, kita ini bukan untuk saya, ini rekan-rekan sekalian, ini dalam rangka pemahaman terhadap atau intensitas keyakinan kita kepada Allah. Iya. Itu dua hal itu kan kalau kita telusuri itu bisa menjadi koridor bagaimana kita ini sholat fokus. Karena Allah kita lebih dekat, jadi kita bisa fokus. Kalau kita menyimpang itu Allah ada. Kita diawasi Allah, sehingga kita akan senantiasa sholat dalam koridor yang sudah dibagikan. Ya, alhamdulillah. Jadi intinya kan di ayat yang pertama tadi, Allah itu akan mengawasi kita di saat kita melaksanakan sholat, di waktu berdiri, waktu duduk, dan waktu sujud dan juga ruku. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita akan merasa di dalam waktu sholat itu selalu merasa diawasi Allah. Jadi kalau kata guru saya ini, kalau kita melaksanakan ibadah harus seperti kita bekerja di hadapan majikan. Kan kalau kita di hadapan majikan, kita bekerja, di depan ada majikan, mungkin itu akan terasa lebih khusyuk bekerja. Ya begitu pula kalau kita ibadah, maka harus tertanam bahwa Allah itu ada di depan kita. Tapi bukan dalam arti kita membayangkan Allah seperti apa gitu. Kan intinya kita ibadah itu merasa Allah itu ada di depan kita. Makanya kalau kita melaksanakan sholat itu harus tafarrug li ibadah. Tafarrug li ibadah itu mengerahkan kemampuan apapun ilmu yang dimiliki oleh kita, jangan kita lewatkan. Karena emang itu dari salah satu jalan untuk membentuk ibadah yang khusyuk. Jadi ibadah yang khusyuk itu yang pertama rukun, syarat dan yang membatalkan sholat harus kita jaga. Yang kedua, harus tanamkan di dalam hati bahwa sholat ini seolah-olah kita diawasi Allah. Jadi seolah-olah Allah itu ada di depan kita, kan dalam hadis. Jadi kalau kita sholat itu Allah itu ada di depan orang yang sholat. Maka haram bagi umat Islam bila mana kita melewati orang yang sedang sholat, karena di sana itu adalah Allah. Itu. Ya, yang ketiga, kalau memang mau khusyuk di dalam sholat,
yang paling mendekati kepada khusyuk itu kita harus tahu arti dari yang dibacakan oleh kita. Ya, itu maksimal minimalnya gitu. Harus tahu arti yang dibacakan oleh kita. Tapi gimana? Dan tidak semua orang pintar, tidak semua orang tahu. Kalau memang kita tidak tahu, ya udah aja bayangkan bahwa setiap detik, setiap saat, setiap ucapan yang kita lakukan, ucapkan itu seolah-olah kita di depan kita itu adalah Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim dalam hati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin Allah itu dalam hati, tapi ya seolah-olah kita selalu dipantau Allah. Karena semakin banyak kita mengingat Allah, maka akan semakin kuat pula kita merasa dipantau Allah. Jadi seharusnya yang lebih baiknya memang kalau untuk derajat khusyuk itu harus tahu apa yang dibaca oleh kita. So, kalau kita meminta kepada seseorang kan, lalu kita tahu artinya, mungkin yang dipinta juga akan tersentuh, merasa dipinta, saya juga akan merasa minta. Ya gitu, begitu pula kalau kita sholat kan Allahu Akbar. Allah itu yang maha besar. Jadi yang di luar Allah itu kecil kan gitu. Maksud kecil itu kebutuhan kita kecil, kebingungan kita kecil, kehidupan kita kecil. Yang besar itu Allah. Makanya pasti kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, itu diantaranya. Makanya kalau sholat yang terakhir itu assalamualaikum. Kalau kita sudah bekerja, assalamualaikum itu kita harus selamat, orang lain harus selamat. Jadi kalau kita sudah bekerja apapun, kita harus selamat, orang lain pun harus selamat. Dalam arti kalau kita dagang, ya kalau mau selamat itu harus punya bakti. Tapi kalau kita punya keuntungan, jangan menyakiti orang. Itu pelajaran sholat di luar sholat diantaranya. Ya mungkin segitu aja. Mudah-mudahan kita akan selalu merasa dipantau Allah. Karena kalau kita sudah tertanam rasa ihsan di dalam diri kita, itu seolah-olah ibadahnya itu ada ruhnya. Jadi hidup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.